Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين. حضرة المحترمين, para bapak ibu, para jamaah sedaya rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita wajib bersyukur datang ngarsanipun Gusti Allah. Betapa banyak karunia dan kenikmatan ingkang dipun paringaken dhateng kita sedaya sampai detik ini tidak pernah berhenti. Sehingga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa datang sholat jamaah di masjid dan untuk meneruskan pengajian. Banyak saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita. Mereka ingin ke masjid, ingin jamaah, tapi tidak bisa. Karena Allah memberikan ujian, diberikan sakit, dan tidak diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa datang ke masjid. Karena itu hadirin, Sang pemberi nikmat Allah itu senang sekali ketika nikmat pemberiannya itu kita gunakan untuk kebaikan, untuk ibadah. Sehingga Sang pemberi nikmat itu akan selalu nambahi yang lebih banyak nikmat-nikmat tersebut. Hadirin rahimakumullah, Syekh Fath Al-Musili itu pernah mengatakan, kalau seseorang dalam sehari tidak makan mesti akan lemes, apalagi 2 hari atau sampai 3 hari tidak makan sama sekali, pasti badannya akan lemas, bahkan tidak kuat untuk beraktivitas atau bahkan bisa sakit ya. Lah itulah kondisi seseorang ketika dia tidak ngaji, tidak mendengarkan ilmu dalam 3 hari, maka hatinya itu akan sakit ya. Hatinya itu bisa akan mati ya. Sebab hadirin, badan kita itu terdiri dari 2 unsur, jasmani dan rohani, dan masing-masingnya itu butuh mendapatkan asupan makanan. Kalau jasmani kita butuh makan, butuh minum, rohani kita juga begitu, butuh asupan-asupan nasihat, sehingga hati itu akan sehat. Jadi itulah nasihat beliau, sehingga kita ini perlu sekali untuk selalu memberikan asupan-asupan makanan untuk rohani kita, supaya rohani kita itu sehat ya, supaya kita itu tetap baik. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita teruskan kajian kita. Faslun fi infaqis sil'ati bil halafil kadzib. Jadi satu fasal yang menerangkan tentang jual beli barang dengan sumpah palsu, dengan sumpah yang bohong. Jadi menjual barang tapi harus menggunakan sumpah, menggunakan nama Allah sebagai penguat, sebagai pelancar terhadap barang dagangannya. Jadi terlalu murah,
nama Allah itu dijadikan dijadikan dasar, dijadikan perantara untuk dalam jual beli. Jadi terlalu murah. Apalagi itu adalah sumpah dalam hal-hal yang dusta, ya. Dibarengi dengan ketidakjujuran, ya. Ini sama dengan melecehkan nama Allah, kalimat Allah. Jadi harus kita hati-hati, jangan sampai dalam hal-hal seperti itu kemudian kita menggunakan sumpah, ya, kita mempertaruhkan nama Allah. Akhraja ngetokake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. An Abi Dzarrin saking sahabat Abu Dzar. Salasatun utawi ono telung golongan. Ada 3 orang la yanzuru kang ora ningali, kang ora merhatekno sapa Allahu Gusti Allah ilaihim maring telung golongan niki yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Wala yuzakkihim lan ora bersekno, ora nyelametno, ora mbelani sapa Allah him ing salasah. Walahum lan iku keduwe salasah telung golongan niki azabun utawi siksa alimun kang pedih. Dados hadirin Kanjeng Nabi niki nerangno tentang telung golongan, 3 macam orang yang orang ini Allah tidak mau menolong. Allah sama sekali tidak mau belani, jangankan nolong, melihat saja tidak mau. Ndelok tok niku Gusti Allah mboten gelem. Saking nemen niki telung golongan niki sampai Gusti Allah gak peduli terhadap 3 golongan ini, tidak berkenan untuk melihat mereka dan juga tidak memberikan pertolongan kepada mereka. Tetapi justru walahum azabun alim, Allah menyediakan mereka siksa yang pedih. Disiapno, sudah dipersiapkan dengan siksaan yang sedemikian pedih. Qala matur sapa sahabat Abu Dzar niki faqara mongko maca ha ing kalimat niki di sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha marrat ing dalem telung ambalan. Jadi diulang-ulang oleh Nabi kalimat ini sampai 3 kali. Ini menunjukkan keserisuan, serius. Kanjeng Nabi ini serius menyampaikan ini, betapa kita niki ojo sampai termasuk wong sing golongan wong sing koyok ngeten niki. Diulang oleh Nabi 3 kali. Saya kok fakultu mongko ngomong sapa ingsun terus sahabat Abu Dzar, khobu wa khosiru. Mereka itu adalah orang yang rugi. Mereka adalah orang yang rugi, wong sing ciloko. Jadi karena Rasulullah itu menyampaikan sampai 3 kali sehingga sahabat Abu Dzar itu mengatakan betapa celakanya dia, betapa ruginya dia. Kok ono wong sing Gusti Allah niku ndelok ae gak gelem nggih. Jadi melihat saja, memperhatikan saja ndak mau, apalagi menolong. Kok ono wong sing koyok ngoten modele. Betapa ruginya dia, betapa celakanya dia, kata sahabat Abu Dzar. Kemudian sahabat Abu Dzar niku tanglet, manhum ya Rasulullah. Sopo wong sing termasuk 3 golongan ini ya Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi, sopo mereka yang termasuk wong sing nemen rugine niki lho nggih. Mereka yang celaka niki lho. Sopo Kanjeng Nabi? Qala
Nabi jawab al-musbilu siji al-musbil. Al-musbil niki wong sing nglengserehno pakaiane nggih. Tapi kula tingali di dalam kitab-kitab lintu al-musbil niku lil khuyala karena kesombongan. Jadi zaman dulu raja-raja pada zaman dulu nggih. Zaman-zaman Bani Israel dulu simbol kemuliaan itu adalah pakaian. Semakin ngelensre, semakin panjang itu semakin mulia seseorang itu. Sehingga al-musbil itu lil khuyala untuk kesombongan. Jadi wong-wong sing di dalam dirinya ada unsur kesombongan, ada perasaan sombong. Inilah termasuk salah satu di antara wong-wong sing Gusti Allah niku tidak mau melihat saja ndak mau. Belani niki lho mboten purun nggih. Memberikan pertolongan kepada mereka itu lho ndak mau sebab ada unsur kesombongan di dalam dirinya. Jadi sombong niku ndak pantas dimiliki oleh manusia. Sing pantas sombong niki hanya Allah. Al-kibriya uridai sampai Gusti Allah niki dawuh di dalam hadis qudsi al-kibriya uridai, sombong itu selendang saya, sombong itu adalah sifat saya. Jadi sing pantas untuk melakukan kebesaran kesombongan itu ya hanya Allah. Selain Allah tidak ada yang boleh sombong atau yang pantas memiliki sifat sombong. Bahkan mereka yang memiliki sifat sombong itu dianggap musuh oleh Allah. Faman naza'ani minni fahuwa aduwi. Dadi ana wong mencabut kesombongan dari diri saya ya, maka dia adalah musuh saya. Niku dawuh Gusti Allah. Dadi wong sing sombong niku dianggap musuh oleh Allah. Kalau wong sing sombong niku lho dijadikan musuh oleh Allah, bagaimana mereka akan bisa mendapatkan keselamatan di akhirat nanti kalau mereka itu sudah dianggap musuh oleh Allah, gak kira selamat. Sehingga niki bahaya sekali. Sampai dawuh Kanjeng Nabi, "Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin ya la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga. Gak kira iso selamat di akhirat nanti seseorang yang di dalam hatinya ada sebiji sawi, sedikit saja dari kesombongan, itu tidak akan bisa masuk surga. Jadi makanya hadirin jangan sampai di dalam hati kita itu ada kesombongan walaupun hanya sedikit. Sombong itu merasa lebih dari yang lain. Kita merasa lebih baik, lebih alim, lebih hebat, lebih mulia, lebih pandai dari orang-orang yang lain. Perasaan merasa lebih itu adalah merupakan satu dari ciri-ciri kesombongan. Dan orang yang sombong itu terkadang tidak begitu memperhatikan terhadap orang lain. Ono unsur meremehkan nggih. Ono wong ngomong wis koyo gak pati penting omongane wong, dadi gak pati diperhatikan, dan itu adalah merupakan bagian dari bentuk kesombongan nggih. Niku sing pertama al-musbil. Lajeng sing nomor kali wal mannan. Wong sing mengundat-undat. Wong sing senengane ngomong kebaikan yang pernah dilakukan kepada orang lain. Jadi diundat-undat. Coba rek biyen wong iki gak tak tulung, gak kira koyo ngene, gak kira iso berhasil, gak kira iso sukses. Bahkan gak kira urip nggih. Biyen niku lho sing dipangan ae gak ono, saking tak tulung ya. Jadi apa yang telah dilakukan oleh orang lain itu disebut-sebut, diulang-ulang. Dan ini adalah termasuk ngundat-ngundat. Ini termasuk sing paling tidak disenangi oleh Allah. Sehingga
terhadap orang yang seperti itu, wong sing seneng ngundat kebaikannya kepada orang lain, ini termasuk orang yang dilihat saja Allah tidak berkenan itu loh ya. Jadi Gusti Allah niku wis gak seneng, gak kepingin melihat rupa mereka, gak kepingin delok ya apa wong niki nggih. Bahkan apalagi akan memberikan pertolongan kepada mereka. Niku sing nomor kali. Wong sing seneng ngundat. Padahal terus Kanjeng Nabi rek kita niki kepingin dadi wapi nggih kepada siapapun baik, ya kita harus melupakan kebaikan kita kepada orang lain. Lupakan apa yang telah kita lakukan itu, lalekno nggih. Itu kita akan menjadi baik nggih. Kemudian yang ketiga terus Kanjeng Nabi, wal munfiqu sil'atahu bil halafil kadzib. Wong sing dodol barang, menjual sesuatu dengan sumpah yang dusta. Sumpah ae gak pantes sakjane. Jenenge Gusti Allah itu dipertaruhkan di dalam perdagangan untuk melariskan dagangannya, kanggo supaya dagangane niki napa payu niku ae gak pantes. Terlampau napa nggih? Terlampau mahal, terlampau napa besar nggih. Kalau nama Allah itu dijadikan untuk sebagai sarana untuk jual beli, untuk untuk memudahkan, untuk melancarkan jual belinya. Niku sing bener, gak pantes. Sing bener nih lho gak pantes, apalagi sing dusta. Wis goro tapi menggunakan nama Allah sebagai pelancar dagangannya. Ono wong nawar, wis gak oleh, wis wajar, gak ngoten wis mboten napa-napa, tapi wis gak dikei sumpah pisan. Demi Allah kula iya gak sakmono. Iya. Demi Allah aku rugi loh. Jadi jangan sampai ketika kita dagang itu kemudian kita mempertaruhkan nama Allah. Ya wis dihindarilah ya kita menggunakan nama itu walaupun itu benar gitu loh ya. Terlampau murah itu loh ya. Kalau kita menggunakan seperti itu, nama Allah itu terlampau murah untuk kita perdagangkan itu loh ya. Apalagi yang dusta, yang bohong ya. Kadang-kadang orang itu kalau sudah biasa gak enak, gak sumpah itu gak enak. Dalam hal-hal yang biasa saja sumpah wong panjene biasa kuno. Bahkan ya ini karena sudah biasa, kadang-kadang dalam hal-hal sing gak bener nggih, sing gak cocok, sing gak sesuai, sing goro, ini loh dilakukan, dibarengi dengan sumpah ya, dengan menyebut asma Allah. Jadi sekali lagi karena itu kebiasaan, karena itu jangan dibiasakan ya untuk menjadikan nama Allah itu sebagai pelancar usaha kita. Jadi apalagi yang sampai bohong ya. Jadi Allah itu sangat benci sehingga Allah tidak berkenan untuk melihat orang-orang yang seperti itu di akhirat nanti. Jadi ketika orang dagangan dan dia menggunakan sumpah yang dusta, yang palsu. Wa Tabrani, hadis lain riwayat Imam Tabrani wal Baihaqi lan Imam Baihaqi. Jadi ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Imam Baihaqi, salasatun, ada 3 golongan, salasatun utawi ana 3 golongan. La yanzuru kang ora ningali sapa Allah Gusti Allah ilaihim ing atase 3 golongan niki yaumal kiamati ing dalam dina kiamat, wala yuzakkihim lan ora mbelani, ora nyelametno sapa Allah him ing mereka. Jadi di hadis yang lain itu juga ada ungkapan yang sama, ada 3 golongan yang tidak dilihat oleh Allah. Allah tidak sudi untuk melihat mereka. Dan juga
Allah tidak berkenan untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Walahum adzabun alim, dan mereka juga disediakan oleh Allah siksa yang pedih. Siapa 3 golongan ini? 1, asmatun zanin, wong sing wis wanen tapi nglakoni zina. Ini yang pertama. Jadi wis tuwa, wis metu wane, mestine nek wong wis metu wane niki kudu sadar diri. Dia sudah tua. Dan walaupun umur itu tidak mesti ditandai dengan tumbuhnya uban, nek wis metu wane niki mesti matine cepet mboten nggih. Tapi secara nalar nggih, secara napa pemikiran kita rek wong wis wanen niki berarti wis tuwa. Wis nyedeki ajal ngoten lho nggih. Tapi wis tuwa, wis metu wane tapi kelakuane gak tambah apik. Dadi wis tuwa niki malah nglakoni zina. Wis tuwa niki malah tambah nakal ngoten lho nggih. Wis tuwa niki tambah napa genit nggih, tambah napa wis pokoke tambah kaya gak ngalahno arek sing nom niki lho nggih. Penampilane, kemudian sing dilakoni niki lho. Gak ndelok umure. Jadi umure wis tua tapi dia suka melakukan perbuatan yang dilarang ngoten lho nggih. Jadi tidak harus zina, yes pokoke kelakuane niki seneng nglakoni perkara sing dilarang. Niki hanya contoh satu kasus asmatu zanin. Jadi wong sing wis wanen tapi sik nglakoni, sik biasa nglakoni zina. Bukan berarti rek gak zina oleh, tidak seperti itu nggih. Walaupun bukan zina, perbuatan-perbuatan yang dilarang yang lain niki juga tidak boleh dilakukan karena memang faktor umur sudah tua. Mestine rek tuwa niki malah nambahi ibadahe, nambahi zikire. Kelakuane sing apik niku pantes wong panjene wong wis tuwa niki semakin dekat ajalnya, tambah cedek terhadap kematian. Niki sing pertama. Lajeng sing nomor kali wa ailun mustakbirun. Wa ailun lan keluarga mustakbirun sing sombong. Sami kali sing pertama kalau wau. Jadi ada unsur kesombongan. Jadi wis melarat tapi sombong nggih. Ailun. Jadi wong sing gak duwe, wong sing melarat tapi sombong. Nek wong sugih sombong ngoten ya sik ana pantese walaupun itu tetap tidak baik ya. Allah sangat benci kepada orang-orang yang sombong. Tapi sugih sombong ya sik pantes wong ana sing digawe sombong, ana sing mendukung terhadap kesombongannya nggih. Wis pejabat atau wong sing duwe pangkat dhuwur sombong, ana sing cara pantes ngoten sombong panjene dhek niki punya kedudukan tinggi. Salah wis gak dadi apa-apa, wis melarat tapi omongane niki Masya Allah. Kaya napa gak tau ndek ngoten lho. Omongane niki napa dhukur ngoten lho nggih. Dadi sikape, perilakunya, modelnya nggih. Termasuk cara pakaiane niki mencerminkan kesombongan. Padahal niki termasuk tiyang sing biasa. Terus niki yang termasuk Gusti Allah niki tidak mau melihat, tidak berkenan ya untuk melihat orang ini dan juga tidak memberikan pertolongan kepada mereka. Lajeng sing nomor 3 terus Kanjeng Nabi warajulun lan wong lanang atau seseorang ja'ala kang ndadekno Allah ing Gusti Allah bidha'atahu ing dagangane. Niki sing nomor 3. Jadi seseorang yang menjadikan nama Allah sebagai dagangannya. Jadi ketika berdagang itu mesti menggunakan nama Allah. La yastari ora tuku sapa wong illa biyaminihi kejaba kelawan sumpai. Wala yabi'u lan ora dodol sapa wong illa biyaminih kejaba kelawan sumpai. Jadi ketika dia beli mesti rek tuku niki ditambahi sumpah nggih. Rek dodol, rek kulaan niki mesti ana sumpahe.
demi Allah wong iki lho aku dodoli sakmene, mosok teko kene regane sakmene, oleh ngejlokno niku nemen nggih. Supaya oleh rega sing murah nggih. Supaya oleh badi akeh. Dadi mesti ditambahi sumpah. Nama Allah dijadikan perantara untuk perdagangannya, untuk dia kulaan membeli sesuatu dan juga ketika dia menjual sesuatu mesti dibarengi dengan kalimat Allah, dengan Allah sebagai dagangannya. Ketika dia berdagang itu mesti menggunakan nama Allah. Jadi inilah hadirin, Allah tidak senang ya terhadap orang-orang yang seperti ini. Jadi memperalat Allah sebagai penglaris, sebagai pelancar terhadap usaha bisnisnya. Jadi wis jangan dibiasakan seperti itu. Sekali lagi benderai wis gak pantes itu loh ya. Bener itu ya, itu aja ndak pantas kita menjadikan nama Allah sebagai dagangan kita. Apalagi bujui, apalagi goro ya, akan semakin nemen jeleknya. Terus hadirin, inilah 3 hal yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi ya, dalam versi yang berbeda tetapi intinya sama. Jadi ada 3 golongan yang Allah sangat benci kepada mereka, tidak mau melihat kepada mereka dan bahkan Allah tidak akan membelani menolong terhadap mereka saking eleke ngoten nggih. Mangkane sahabat Abu Dzar niki matur cek rugine wong sing kaya ngono niki, cek cilokoe nggih. Mangkane ojo sampai ditiru. Makaten hadirin, dan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang karena banyak sekali hal-hal yang perlu kita ketahui terhadap apa yang berkaitan dengan masalah niki nggih. Hadirin, mugi-mugi semua perbuatan kita, aktivitas kita, nyambut gawe kita niki lho nggih, itu dijogo dening Gusti Allah sehingga dadi nyambut gawe sing barokah sing sae, dan itu akan berdampak terhadap kita dan keluarga kita ketika sesuatu yang dihasilkan itu dengan cara yang baik nggih. Tapi rek carane niki mboten sae mesti akan berdampak negatif nggih. Akan berdampak kepada anak-anak kita, terhadap perilakunya, terhadap kecerdasan mereka, kekuatan hafalan mereka. Ketika barang yang tidak haram itu dikonsumsi, itu mesti akan berdampak terhadap perilaku seseorang, terhadap kebaikan seseorang. Mekaten mungkin seperti biasa ada yang sharing, ada yang mungkin ditanyakan.